Wabarakatuh. Modul praktikum kali ini adalah KTK atau kapasitas tukar kation, dan biasa kita sebut dengan kemampuan tanah untuk mempertukarkan kation-kation. Jadi kation yang dimaksud ini adalah Ca, Mg, K, Na. Jadi proses awal sama seperti analisis lainnya. Jadi sampel yang sudah kering angin kita ayak, kita tumbuk menggunakan mortal. Setelah itu kita ayak menggunakan ayakan yang 0,5, dan hasilnya seperti ini. Nah, ketika sudah selesai kita ayak, kita langsung menganalisis sampel yang diawali dengan penimbangan sampel. Setelah sampel selesai kita ayak, kita masuk ke tahap penimbangan. Jadi di sini untuk analisis KTK kita timbang sampelnya sebanyak 1 gram. Oke. Jadi sampel yang kita gunakan ini adalah 1,0083 gram. Silakan dilihat. Selanjutnya sampel kita masukkan ke roll film. Dan langsung kita ekstrak menggunakan amonium asetat. Jadi tahap awal analisis KTK itu, pertama sampel yang sudah kita timbang sebanyak 1 gram kita ekstrak menggunakan amonium asetat sebanyak 20 mili. Karena pipetnya ini 10 mili, jadi 2 kali kita pipet. Nah. Oke, jadi inilah sampel yang sudah kita tambahkan amonium asetat. Selanjutnya kita diamkan selama 1 malam. Atau boleh kita langsung kerja, tetapi kita kocok dulu sampelnya selama 1 jam. Hari berikutnya, sampel yang kita sudah diamkan semalam kita saring dengan menggunakan tetas saring. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai larutan tersaring. Ketika sudah kering, kita pindahkan ke wadah yang lain. Hasil saringan ini, larutan yang ada ini, kita bisa gunakan untuk analisis basa-basa, yaitu Ca, Mg, K, dan Na. Untuk KTK sendiri, yang kita ambil adalah ekstraknya atau tanahnya ini ya, kita ambil untuk kita analisis KTK.
Sampel yang masih ada tersisa dalam roll film kita bersihkan dengan menggunakan amonium asetat sebanyak 20 ml. Jadi penggunaan amonium asetat ini sebanyak 2 kali. Jadi pertama kita ekstrak, kita saring, hasil saringannya kita gunakan untuk basah-basah dan kita cuci kembali dengan amonium asetat sebanyak 20 ml lagi. Ya. Setelah kita tambahkan amonium asetat tadi 20 ml yang kedua, selanjutnya kita tambahkan alkohol sebanyak 20 ml. Pemberian alkohol juga ini sebanyak 2 kali. Jadi total keseluruhan pemberian alkohol adalah 40 ml. Jadi kita pipet dulu 20 ml. Setelah kering kita pipet lagi 20 ml. Setelah kita pipet untuk yang kedua kalinya yang menggunakan alkohol tadi ini, kita diamkan atau kita keringkan selama kurang lebih 2 hari. Setelah sampel yang kita keringkan selama kurang lebih 2 hari, jadi ini sudah kering. Selanjutnya kita langsung ke tahap berikutnya adalah tahap destilasi. Di tahap destilasi ini kita juga menggunakan 2 tabung, yang mana tabung 1 kita gunakan juga untuk blanko. Tabung yang 1 atau tabung B, tabung A misalnya tadi kita pakai untuk blanko, tabung B untuk sampel. Jadi masing-masing tabung kita tambahkan Aquades sebanyak 25 ml. Kemudian tabung yang 1 atau yang kita beri kode A ini untuk blanko, dan tabung yang B untuk sampel. Jadi sampel yang di kertas saring kita lipat, kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Selanjutnya kita lakukan destilasi. Jadi dalam tahap destilasi ini sama seperti kita menganalisis nitrogen. Jadi sampel untuk ini blanko kita masukkan ke alat destilasi, kemudian asam borat atau H3PO3
kita masukkan juga untuk menangkap amonium yang nantinya keluar dari sampel ini dan ditangkap oleh amonium asam borat. Nah, jadi langkah selanjutnya sama seperti nitrogen, kita hidupkan alatnya, kemudian kita tambahkan NaOH sebanyak 40 ml, kemudian kita lanjutkan proses destilasi. Di dalam proses ini terjadi perubahan warna. Jadi dari warna merah muda nantinya akan menjadi warna biru. Dan volume yang ditampung juga sama seperti analisis nitrogen, itu adalah 100 ml. Jadi yang kita analisis sekarang adalah blanko. Setelah blanko baru kita lanjutkan nanti dengan analisis sampel. Setelah volume sudah mencapai 100 ml, destilasi kita hentikan dan kita lanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap titrasi. Dalam tahap titrasi ini kita juga menggunakan HCl dengan normalitas 0,1 N. Jadi kita isi, masukkan ke buret, terus kita titrasi. Jadi titrasi dihentikan bila mana sudah terjadi perubahan warna. Jadi dari warna biru dia akan kembali ke warna merah muda. Setelah terjadi perubahan, ketika titrasi, kemudian lihat dan catat volume titrasi yang dibutuhkan. Volumenya adalah 0,38. Setelah selesai blanko, kita lanjut ke sampel. Jadi prosesnya tetap sama. Sampelnya kita masukkan ke alat destilasi dan asam boratnya. Kemudian proses yang sama dengan menambahkan NaOH sebanyak 40 ml dan kita hidupkan. Kita tunggu sampai volume yang tertampung juga di sini 100 ml dan kita lanjutkan dengan titrasi. Selesai. Kita langsung ke tahap titrasi. Warnanya sudah berubah dan kita catat volume hasil yang terpakai 2,74 Setelah kita selesai melakukan titrasi, kita langsung ke tabulasi data. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai KTK. Jadi seperti juga N dan C organik, kita buat tabel. Jadi kita masukkan sampel yang kita analisis. Jadi kebetulan tadi juga kita analisis blanko dan sampel. Jadi berat sampel adalah 1,0083, sementara titrasi blanko 0,83 dan titrasi sampel 2,74. Dan normalitas HCl yang kita gunakan juga 0,1. Sekarang kita masuk di rumus persamaannya. Jadi ketika
satuannya itu adalah mili ekuivalen per 100 gram tanah. Jadi rumusnya adalah T dikurang B dikali normalitas HCl dikali 100 per W, di mana T itu ini adalah volume titrasi sampel, sementara B adalah volume titrasi blanko. N ini adalah normalitas HCl, sementara W ini adalah berat sampel tanah, jadi berat sampel yang kita timbang tadi. Sekarang kita masukkan ke rumus nilai-nilai yang tadi yang ada ini. Titrasi sampel ialah 2,74 dikurangi titrasi sampel blanko 0,38 dikali normalitas HCl yang kita gunakan tadi adalah 0,1 dikali 100 per berat sampel. Jadi berat sampel di sini adalah 1,0083. Kita lanjut. 100 per berat sampel hasilnya adalah 99,17. Jadi kita masukkan 2,74 dikurang 0,38 adalah 2,36. Jadi 2,36 kita kalikan normalitas HCl, kita kalikan nilai tadi 100 per berat sampel, hasilnya adalah 23,40. Jadi inilah hasil atau nilai KTK yang kita dapat adalah 23,40. Sekarang kita masukkan lagi atau kita lihat lagi kriterianya. Jadi kriterianya juga sama. Kita menggunakan buku analisis kimia tanah, tanaman dan pupuk. Jadi analisis kimia tanah, tanaman, air dan pupuk dari Balai Penelitian Tanah. Jadi kita lihat di sini untuk KTK. Nah ini kurang dari 5 itu sangat rendah, 5 sampai 16 itu rendah, 17 sampai 24 sedang, 25 sampai 40 tinggi, dan besar dari 40 itu sangat tinggi. Sementara nilai yang kita dapatkan itu adalah 23,40. Berarti 23,40 dia masuk di kriteria sedang karena 17 sampai 24. Sementara nilainya adalah 23 yang kita peroleh. Nah, sehingga dia masuk di kriterianya adalah sedang. Ya, oke. Jadi kita sudah dapatkan hasil bahwa nilai KTK itu adalah 23,40 dan kriterianya adalah sedang. Oke, jadi setelah selesai kita tabulasi data ini, kita sudah peroleh hasilnya, maka selesai untuk analisis KTK. Oke, terima kasih.